yang masuk lagi? Sini suruh depan. Sini kok. Dari sini. Sudah, ada yang lagi masuk? Kau duduk ini. Ada yang lagi masuk? Ada lagi yang di luar? Kita sombong depan. Tidak apa. Sudah? Absensi, cara mana? Boleh. Yang nggak ada absensi sudah isi KRS? Sudah? Sudah, Hek? Tidak ada yang masuk lagi ya, kita perjanjian. Kalau misalkan saya sudah masuk, artinya tidak ada yang boleh masuk lagi di kelas saya. Jadi sebenarnya hari ini harusnya Prof. Dr. Haji Zaidan Nawawi lah yang harus mengajar kalian. Tapi kebetulan beliau baru sampai ke tanah air dari berangkat umroh, jadi kemungkinan kelas hari ini dan nantinya kalau beliau tidak hadir lagi, jadi saya yang menggantikan beliau. Gitu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, izinnya lepas masker ya, mulai dong. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada peribahasa memberitahu kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, cak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oh, suka. Ya, jadi saya perkenalan diri dulu. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama saya, ada juga yang mungkin belum pernah bertemu sama saya sama sekali. Karena mungkin kesibukan saya yang kemarin saya harus menyelesaikan kuliah S2 saya dan sekarang alhamdulillah sudah selesai dan saya berdiri di sini untuk mengajar kalian semua. Nama saya Ruli Ramadayani. Jadi boleh saya dipanggil kenapa sih Mbak? Ada yang manggilnya Ibu Uwi, ada yang manggilnya Mbak Uwi. Kenapa kamu terlambat? Hujan di daerah Wita. Oh, santai. Ya. Jadi kenapa ada yang panggil saya Uwi, ada yang panggil saya Mbak Ruli, atau panggil saya masih konteks dengan nama saya, boleh silakan saja. Karena kalau Uwi itu panggilan rumah. Jadi orang terdekat saya pasti saya panggil saya adalah sebutan namanya Uwi. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau merasa dekat dengan saya, boleh panggil saya Ibu Ruli atau Mbak Ruli atau siapapun, masih dalam konteks nama saya yang jelas ya. Boleh silakan dipanggil. Status saya sudah menikah, saya punya anak 2. Jadi jangan, maaf ya yang merasa kecewa, maaf. Nanti saya punya fanbase, nanti kecewa, Mbak itu udah nikah. Jangan kecewa. Jangan kecewa, tapi jangan kecewa juga, saya punya anak cowok, jadi bisa sama anak saya nantinya. Tapi gak mau juga sama tante-tante ini ya. Baik, saya ingin menanyakan kalian, ini agak-agak nggak semangat karena tadi pelajaran apa yang pertama? Pak Teddy. Sekarang komunikasi. Pak Teddy ngajar apa? Ekonomi internasional. Baik, hari ini tahu saya ngajar apa? Apa? Semoga kelas ini menjadi kelas menyenangkan ya. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi. Kenapa Mbak pagi? Ini kan udah jam 11. Bukan masalah jam 11-nya. Kalau kita berbicara masalah semangat pagi, artinya kalian harus bersemangat untuk kuliah hari ini. Boleh tepuk tangan buat kita? Baik. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi. Kita ulang sekali lagi ya karena nggak kompak. Semangat pagi, pagi. Terima kasih. Baik. Kita mulai dengan pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini tentunya kita akan memulai dengan mata kuliah kita yaitu komunikasi bisnis. Ini terang nggak sih? Terang ya? Kelihatan ya? Nanti boleh dapat PPT ini saya kirim nanti ke satu orang aja. Oh ya, satu lagi, saya minta mohon maaf ya. Nanti kalau yang menghubungi saya cukup Aryo saja. Saya tidak mau membuat grup lagi karena penuh banget grupnya. Grup anak-anak, grup masak, grup capek gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen konsultasi
permasalahan apapun itu tentang permasalahan kuliah jelas ya, bukan permasalahan pribadi, silakan japri saya dengan ketentuan dan syarat-syaratnya sudah tahu dong. Iya. Sebutkan nama, NIM, dan jelaskan tujuan kalian mau WA saya apa. Iya, Mbak. Ya, saya nggak mau, Mbak, 70 tahun kemudian. Saya 40 tahun kemudian. Oh, jadi tidak boleh saya itu ya. Oke, saya akan mengajarin kalian tentang masalah komunikasi bisnis. Nah, sebelum mengajar, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan kita kali ini. Jadi, kontrak ini akan berlaku selama kalian mengikuti perkuliahan di kelas ini, ya. Ini pun akan berlaku dengan pada saat Pak Zaidan mengajar nanti. Apa kontrak perkuliahannya? Jadi masa perkuliahannya ini ada 16 kali pertemuan, ya. Ada 14 kali perkuliahan kita seperti ini, tatap muka. Dan 2 kali ada ujian, ada UTS dan juga ada UAS pastinya. Dan syarat kelulusan mata kuliah ini minimal absensi kehadiran tatap muka kalian adalah 90%. Artinya, saya tidak mau mendengar kalian tidak masuk. Mbak, cak mana kalau aku sakit? Boleh. Bukan berarti kalian nggak boleh sakit, kalian manusia, bukan robot, bukan boneka. Boleh sakit, tapi kalau misalkan sakit gigi, oke lah, ada apa-apa ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan? Jadi nggak apa-apa, saya izinkan. Tapi kalau misalkan, Mbak, aku potong kuku tapi berdarah, kayak itu ya. Jangan sekali-sekali mendengar seperti itu. Jadi harus ada keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas boleh pakai surat atau boleh langsung japri ke saya atau boleh langsung bicara di Aryo. Nanti Aryo yang menghubungi saya. Ya, perwakilannya saya tunjuk Aryo aja ya untuk kelas ini ya. Udah akrab dengan Aryo itu, tenang. Lanjut. Nah, ini yang paling penting adalah saya akan menjanjikan Anda semua, jika aktif di perkuliahan ini, akan saya janjikan nilai B. Ya, dengan syaratnya aktif. Aktif itu apa? Aktif itu tentunya aktif masuk absensi. Yang kedua, aktif berbicara di kelas. Aktif mengerjakan tugas. Aktif juga pada saat presentasi. Nanti kita akan ada tugas-tugas yang dimana kalian akan membuat tugas. Nanti saya jelaskan di sini juga. Yang selanjutnya, hadirnya tepat waktu. Ingat ya, yang tadi telat siapa? Tolong tunjuk tangan. Ya, tahu ya, hadirnya harus tepat waktu. Saya maafin kali ini tidak apa-apa. Hadirnya tepat waktu sebelum saya memasuki ruangan. Karena saya tadi udah ngerasa saya telat 2 menit, 3 menit ya. Jadi saya sengaja karena saya tidak mau nanti saya mengajak, Mbak permisi. Nah, kalau mau ke WC, sebelum saya masuk silahkan ke WC. Boleh saya izinkan. Tapi kalau misalkan saya sudah memulai tengah pelajaran, saya tidak mau mengulang 2 kali, 3 kali. Ya, gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah ini. Sekarang ini ya, saya tuh ngeliat mahasiswa-mahasiswa saya cakep sih, ganteng sih. Masa sih nggak ganteng-ganteng kan? Tapi kok jujur? Nggak, bukan itu, bukan masalah asem. Pasti nano-nano ya. Maksudnya adalah berpakaian rapi. Ayo dong, kita ini mahasiswa. Saya pun mengajar anda semua pakai sepatu. Walaupun saya di kantor pakai sandal jepit. Saya ke kantor, saya nggak pernah pakai jeans. Hanya di hari Jumat saya pakai jeans. Karena saya tahu hari Jumat saya nggak akan ketemu kalian. Ya. Dan harus berkemeja. Walaupun tidak berkemeja, berbatik pun saya harus sopan. Nah, saya mengajarkan Anda seperti itu, maknanya adalah supaya Anda juga meniru saya. Enak gak didengar? Enak kan? Kalian juga pengen kan enak dilihat? Nah, makanya kalian harus bisa membawa diri kalian sebagai mahasiswa STAP yang rapi, sopan. Kenapa sopan? Karena gini, ada yang pakai kemeja perempuan, saya lihat ya, saya suka merhatiin kalau ke kantin, ngeliatin kalian pakai kemeja, kemejanya dibuka. Bukan kamu sayang, jangan takut ditutup itu. Itu udah pegang gini kan. Nah, dia pakai kemeja ini, maaf ya, dia nggak pakai hijab. Jadi mungkin mahasiswa baru kayaknya ya. Terus celananya seksi banget. Itu mau kuliah, mau jualan. Takutnya gitu kan, nanti tiba-tiba kayak takjil bang. Takutnya kan agak-agak menor gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kuliah boleh berperhiasan, boleh memakai apapun tapi tidak menyolok.
boleh dandan, nggak apa-apa, tapi jangan yang kayak dandan mau kondangan, ya kan? Langsung tebal, habis mengakar, jangan. Itu kuliah atau mau kuliah, ya? Oke, jadi paham ya untuk kontrak kuliah kita kali ini, karena inilah yang harus kalian patuhi selama perkuliahan saya. Dan penilaian ini yang paling penting adalah saya harus mensonding penilaian. Penilaiannya seperti apa Mbak nantinya? Penilaiannya ini adalah adanya kehadiran dan keaktifan itu akan saya kasih 50%. Makanya saya menjanjikan kalian adalah nilai B pada saat kehadiran kalian dan juga keaktifan kalian 50% mencakupi. Sisanya saya bagi dua antara UTS dan UAS. Jadi nilai UAS itu bisalah bantu kalian untuk dapat A. Jadi saya jamin kelas ini kalau misalkan pinter, aktif, salah dapat A ya. Jadi kita tunjukin lah kita bisa dapat A di sini ya. Dan ini tugas yang akan saya berikan kepada Anda nantinya selama perkuliahan. Ada tugas individu. Mahasiswa harus buat tugas individu. Jangan takut, jangan khawatir ya. Nanti tugasnya nggak susah, bisa cari di Google. Asal buat. Yang kedua itu adalah tugas kelompok. Nanti kita bagi kelompoknya. Ada berapa kelas ini? Ada berapa orang dalam kelas? 8 kelompok biasa. 8. Biasanya dibagi kelompok berapa kalau 8. buat 8 ya? 8 kelompok. 8 Iya. kelompok. 8 kelompok ya. Nanti kita bagi, silahkan dibagi, silahkan dipilih karena atau kita sistem koncak arisan. Ya biar dapat maksudnya. Nanti kita atur lah ya gimana kalau pas pada saat kita buat ujian kelompok. Tugas kelompok. Dan terakhir adalah dari tugas kelompok tadi kita langsung presentasi. Presentasinya santai lah. Saya mau lihat, kita kan belajar komunikasi bisnis nih. Saya mau lihat keterampilan kalian dalam berkomunikasi. Itu aja kok, tenang aja. Nah, daftar bacaan nanti saya kasih karena ini belum saya konsultasi sama Pak Zaidan. Dan untuk pertemuan pertama ini kita masuk ke dalam bab yang harus kita bahas kali ini. Ya, ini tentang memahami komunikasi bisnis. Oke, boleh dicatat intinya, tapi nanti saya bagiin juga nggak apa-apa. Oh ya, satu lagi. Nanti setiap pertemuan selanjutnya, setiap mengawali kita akan mereview ya. Mereviewnya akan ada kuis di pagi hari. Setiap saya masuk, nggak jadi penilai. Yang penting aku pengen tahu kalian sejauh mana kalian memahami apa yang saya berikan kepada kalian hari ini. Jadi tolong disimak baik-baik karena tidak ada pengulangan ya, review ulangnya tidak ada. Jadi kita hari ini akan membahas memahami tentang komunikasi bisnis. Apa yang harus kita bahas di sini Mbak? Karena kalau masalah komunikasi bisnis itu banyak sekali yang harus kita bahas ya. Ada pengertian komunikasi bisnis, proses komunikasi itu seperti apa, hambatan komunikasi itu bagaimana, dan cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Tentunya ya, kita jadi manusia ini kan yang pasti mau tidak mau kan harus berkomunikasi. Seperti saya mengajar di sini harus berkomunikasi dengan kalian. Bagaimana saya bisa mengajar yang baik? Komunikasi saya harus baik. Bagaimana kalau komunikasi saya tidak baik? Akan tidak tersampaikan apa yang saya sampaikan pesan ini kepada Anda. Dan Anda tidak akan memahami apa yang saya ajarkan. Seperti itu. Itu yang namanya komunikasi menurut saya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Woi, mulai gugup. Sekarang kita harus memahami tentang komunikasi bisnis. Sebelum memasuki komunikasi bisnis, kita harus telaah dulu. Apa arti komunikasi? Ada yang tahu? Boleh. Siapa namanya? Sebutin dulu, kita nggak kenal namanya sayang. Perkenalkan, nama saya Deti Novitasari. Oke. Komunikasi bisnis adalah... Enggak, saya mau pengen tanya tentang komunikasinya dulu. Menurut Anda komunikasi itu seperti apa? Komunikasi itu kita melakukan pembicaraan secara langsung, baik secara satu orang atau lebih dari 2 orang untuk menyampaikan gagasan ide kelompok kita. Baik, pintar sekali. Boleh tepuk tangan buat teman kita. Artinya Anda sudah membaca sebelum saya mengajar ya. Baik, terima kasih. Buat siapa namanya? Depi. Baik, Depi pintar soalnya. Aku contekan sama dia bela ujian. Terus ada lagi punya masukan? Kira-kira komunikasi itu apa sih menurut kalian? Dengan bahasa kalian, tidak menurut siapa, tidak menurut pakar, tidak menurut apapun. Komunikasi adalah, boleh dilanjutkan? Komunikasi bagaimana? Ada yang tahu komunikasi? Komunikasi itu adalah benar kata Devi, harus ada penerima dan penyampai. Bagaimana komunikasi itu berjalan lancar?
itu tadi harus ada 2 elemen itu. Dan satu lagi elemennya adalah pesan yang akan disampaikan. Komunikasi tidak akan jalan kalau kita tidak bisa menyampaikan pesan. Misalnya nih, saya mau ngomong sama siapa? Devi ya. Devi, ini nah ada pesan dari Aryo ngajak ketemu. Nah, misal contoh ya, yo jangan baper. Maksudnya adalah saya sebagai pemberi pesan memberikan pesan kepada si Devi bahwa pesan yang disampaikan tadi adalah akan bertemu dengan Aryo. Nah, itulah fungsinya komunikasi. Jadi komunikasi itu sebenarnya adalah apa yang harus kita sampaikan itu harus diterima oleh si penerima. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Ada yang caranya ngobrol langsung, ada caranya yang bertelepon, atau mungkin ada caranya yang memberikan ekspresi. Itu namanya komunikasi. Tidak menutup kemungkinan ada banyak loh hal-hal yang bisa jadi ekspresi atau mungkin hal-hal yang bisa kita jadikan contoh komunikasi bagi kita. Ya, jadi kalau disambut dengan komunikasi, ini menariknya sekali adalah kalau menurut World Economic Forum ya, itu menganalisa kalau ada 10 skill set yang dibutuhkan hingga tahun 2030. Salah satunya adalah social influence. Nah, untuk mendapatkan social influence, we should do communicate. Artinya kita membutuhkan komunikasi. Bagaimana kita menjadi seorang social influence kalau kita tidak pandai berkomunikasi? Konteksnya adalah komunikasi. Jadi alasan lain kenapa manusia itu harus berkomunikasi, karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Dan masalahnya adalah makhluk sosial itu mau tidak mau harus berkomunikasi. Entah dengan orang tuanya pada saat kita lahir, dengan menangis pun itu komunikasi baik-baik. Dengan kalian sebagai orang dewasa sekarang, dengan kalian menunjukkan ekspresi kalian, berbicara itu adalah menunjukkan ekspresi dan komunikasi kalian. Itulah caranya berkomunikasi. Ya, jadi kembali lagi, bicara adalah salah satu metode komunikasi yang sering kita gunakan. Oke, sekarang kita akan memahami masalah komunikasi bisnis. Di sini adalah komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi komunikasi ini dibagi 2 nantinya, ada yang verbal dan ada juga yang non-verbal, ya. Tapi ada juga menurut Bove, boleh kalian searching deh Bove itu siapa. Ini adalah peneliti yang membahas tentang komunikasi bisnis. Sama seperti tadi yang Devi jelaskan adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi ada yang mengirim dan juga ada yang menerima pesan. Tuh, seperti itu. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Ada yang ingin tanya? Capek ngomong, kalian nggak ngomong lagi. Paham ya? Oke, kalau saya tanya kuis ini besok, nanti minggu depan awas. Komunikasi bisnis. Nah, ini metode dari si Bove tadi yang penerima dan pengirim pesan tadi. Ini ada model komunikasinya. Yang pertama, pengirim itu mempunyai ide ataupun gagasan. Jadi pada saat kita ingin menyampaikan pesan, pastinya kita akan ada sesuatu yang akan kita sampaikan kepada penerima pesan. Benar kan? Bukan asal ngomong. Kayak saya sebagai pemberi pesan, saya ingin mengajarkan kalian tentang materi komunikasi. Itu ide dan gagasan saya sebagai seorang pengajar. Nah, ini akan disampaikan langsung ide ini kepada penerima pesan tadi. Jadi dari ide ini akan berubah menjadi pesan yang akan disampaikan. Nah, dari pesan yang disampaikan ini itu akan langsung diterima oleh si penerima pesan. Saya menjelaskan kepada kalian, ini komunikasi seperti ini gini, dan kalian terima. Setelah kalian terima, ini akan ada ide lain ataupun umpan balik. Apa umpan balik dari kalian sebagai seorang mahasiswa? Kalian memahami apa yang saya jelaskan. Kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Dengan apa? Pada saat saya memberikan kalian tugas, kalian paham. Pada saat saya menyuruh kalian mengerjakan presentasi, kalian bisa. Artinya, umpan yang sudah saya berikan adalah timbal baliknya kalian mengerti dan memahami itu. Seperti itu. Dan itu pun akan diterima oleh si pengirim pesan pada saya. Saya sebagai pengirim pesan, saya menerima. Oh, ternyata kalian sudah mengerti. Seperti itu ya. Dan ini adalah bentuk-bentuk
dasar komunikasi yang sudah saya sebutkan di awal, bentuk komunikasi secara verbal dan bentuk komunikasi secara non-verbal. Nah, sekarang kita buka masalah komunikasi non-verbal. Dari komunikasi verbal dulu. Menurut kalian, ini pada ngantuk ya, cobalah kalau ngantuk. Kalau saya angkat tangan ini, artinya kalian tepuk 1 kali, ya. Coba, kalau saya angkat tangan ini, handphone dimatiin ya nak. Kalau saya angkat tangan ini, artinya kalian tepuk 1 kali. Kalau saya angkat tangan ini, kalian tepuk 2 kali. Paham? Ini biar fokus lagi. Kayaknya ngantuk galau. Coba, saya tepuk tangan ini artinya? Oke, kalau saya tepuk tangan ini artinya? Jangan 3 kali, 2 kali. Ulang ya, saya tepuk tangan ini artinya? Saya tepuk tangan ini? Oke, kita ulang ya, ini konsentrasi, fokus supaya kalian nanti selanjutnya fokus juga. Oke. Fokus tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita coba lagi kalau kalian nggak fokus ya. Capek ya. Komunikasi verbal. Coba saya tanya, komunikasi verbal itu seperti apa sih? Coba, ada yang paham? Komunikasi verbal. Ucapan. Terus apa lagi? Lisan dan tulisan. Oke, pintar. Ada lagi? Bisa juga. Walaupun ngomongnya sayu-sayu dan terdengar sayup-sayup di sana, tapi saya bisa mendengar itu. Terima kasih semua yang sudah memberikan jawabannya. Jadi benar semua jawabannya, tidak ada yang salah karena saya yakin kan Anda sudah membaca semua. Jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Ya. Jadi kalau komunikasi verbal ini adalah, ingat ya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan seperti sekarang, itu dengan menggunakan suatu bahasa. Jelas harus ada suatu bahasa, itu harus digarisbawahin. Karena ada juga yang berkomunikasi tapi dia tidak menggunakan bahasa, nanti kita bahas. Ya, jadi ini adalah komunikasi verbal, coba diingetin sekali lagi, adalah komunikasi yang dimana kita menggunakan ataupun menyampaikan pesan ini secara lisan dan tulisan. Itu kuncinya adalah lisan dan tulisan. Gampang lah, inget lah pasti ya. Nah, bahasa yang kita bahas tadi adalah seperangkat kata yang disusun secara struktur sebagai kalimat yang mengandung arti. Tentu harus punya arti. Percuma kita menyampaikan pesan tapi dia tidak berarti. Jadi ibaratnya omong kosong jatuhnya. Omongan seperti itu kan kayak nggak enak ya kita menjelaskan kepada orang kalau misalkan kita menyampaikan tapi mengambang. Misalnya nih, saya mau makan apa ya? Enak nggak? Bingung dong, orang yang mendengarkan pun bingung. Nah, makan apa? Kok nanya dengan aku? Nah, kalau misal, makan bakso yuk, jelas dia mengajak orang yang menerima pesan itu adalah untuk makan bakso. Bukan berarti mengambang seperti, makan apa ya? Kan nggak enak kan rasanya. Dan oral communication ini diperlukan untuk berbicara dan juga mendengar. Dan writing communication ini adalah untuk menulis dan membaca. Jelas ya. Jadi di komunikasi verbal ini ada 2 elemen yang harus kalian ingat, adalah komunikasi penyampaian pesan melalui lisan dan juga tulisan. Nanti kan ada perbedaan antara komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Nah, jadi bisa dibaca di sini kalau komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Dan bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur, terorganisir dengan baik sehingga tujuan dan juga pencapaian pesan-pesan bisnis itu dapat tercapai dengan baik. Jadi kalau kita melakukan bisnis, ada baiknya kita melakukan komunikasi bisnis dengan melakukan komunikasi verbal. Karena ini akan tersampaikan komunikasi. Nah, saya akan bahas masalah komunikasi yang satu ini, contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Coba menurut kalian apa? Dalam dunia bisnis ya, komunikasi verbal kalau antara kita, saya dan kalian, saya mengajar, itu adalah komunikasi verbal saya. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah bisnis, karena kan kita meeting. ada komunikasi bisnis. Benar, meeting. Meeting itu adalah komunikasi bisnis dari atasan ke bawahan. Bagaimana cara dia menyampaikan apa yang diinginkan perusahaan,
apa yang dia inginkan untuk memajukan perusahaan. Harus ada meeting supaya semuanya tercapaikan tujuannya satu. Artinya untuk memajukan perusahaan. Ada contoh lain? Pedagang. Contohnya gimana? Ini antara pedagang dengan pembeli. Benar, pedagang dengan pembeli. Kenapa butuhnya komunikasi secara verbal, secara langsung ya? Ini secara langsung ya. Itu adalah supaya tahu kalau pedagang ini menjual barang, misalnya nih saya jual sabun. Kalau saya mendem aja, tahu nggak kalian saya jual sabun? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang, kamu kok bau badannya nggak enak, pakai sabun saya aja dong. Nah, lagi gini bau badan deh. Nggak bercanda. Maksudnya seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kita tahu nih, kalau misalkan orang kita berjualan, kita sounding, kita pamerin, atau mungkin kita iklankan, orang akan tahu kita berjualan apa, dan itu akan menjadi daya tarik kita sebagai penjual, ya kan? Nah, ada lagi contohnya? Presentasi benar. Kalian pada saat kalian presentasi di sini itu adalah sebagai mahasiswa, itu adalah cara kalian untuk berkomunikasi, dan berkomunikasi bisnis pun juga masuk. Pada saat kalian ingin menjual sesuatu atau mungkin kalian menjadi marketing, presentasi itu akan selalu ada di perusahaan-perusahaan. Bagaimana orang tahu akan barang kalian, bagaimana penawaran kalian, itulah yang dibutuhkan. Jadi ini ada beberapa contoh yang sudah saya beri. Semuanya bagus semua jawabannya. Ini ada beberapa contohnya lagi, boleh kalian lihat. Ini yang pertama, membuat dan juga mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Ini contoh ya. Nah, ini dalam bentuk written, jadi dalam bentuk tulisan. Kenapa harus seperti itu? Tidak mungkin ditegur nasabah, kau nunggak, apa enak, ngerti nggak? Nggak kan? Nah, jadi kalau dalam tulisan itu jelas. Jelasnya adalah nggak akan hilang, pasti diarsipkan, pasti mereka paham, pasti mereka simpan. Itu yang enak ya. Terus yang kedua, membuat dan mengirim surat penawaran barang harga kepada pihak lain. Pada saat kalian mengirim itu merupakan bentuk komunikasi bisnis kalian. Kenapa? Kita mengirim surat dengan penawaran. Harganya satu sabun 1.500. Kalau cuma saya bilang harga sabun itu 1.500 loh, satu piece. Kalian ngomong sama teman kalian lain, oh iya, ibu tuh jual sabun, harganya berapa ya, lupa. Kalau kalian dalam bentuk penawaran secara tertulis, dalam komunikasi bisnis itu akan lebih abadi, akan lebih sampai, akan bisa, oh iya ya, ini kayaknya menjualnya lebih kecil atau mungkin lebih murah dari toko sebelah misalkan. Nah, berdiskusi dalam suatu tim kerja, tadi sudah dibahas teamworknya, misalnya meeting atau apa, melakukan wawancara kerja. Nah, ini komunikasi juga nih, supaya tahu apa yang diinginkan perusahaan itu tersampaikan sama yang pelamar. Jadi pelamar tahu, oh posisinya ini, oh dia maunya seperti ini. Nah itu. Dan juga mengadakan briefing, terus juga melakukan presentasi proposal tadi yang sudah disebutkan juga oleh teman kita ya. Nah sekarang kita akan bahas komunikasi non-verbal. Ya, komunikasi non-verbal. Aku tahu kamu lapar ya, KGR tapi ya. Nah, komunikasi verbal ini coba kalian tentang komunikasi verbal ini gimana menurut kalian? Komunikasi dengan menggunakan isyarat. Oke, menggunakan isyarat benar. Terus ada lagi? Gerak-gerakan tubuh juga. Oke, ada lagi? Ekspresi, benar sekali. Itulah ekspresi yang harus dibutuhkan untuk komunikasi nonverbal. Semuanya benar, semuanya tepat. Jadi kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya ini merupakan hal-hal yang harus ada dalam komunikasi nonverbal. Ya, ada survei menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat kepercayaan itu muncul karena bahasa verbal itu 7% cuman. Bayangkan, kecil kan 7%. Tetapi untuk vokal suara itu 35%. Dan ekspresi wajah ternyata itu meyakinkan konsumen ataupun orang lain itu 55%. Kenapa ekspresi wajah itu penting? Coba, menurut kalian kenapa? Dalam komunikasi, untuk non-verbal ya, kalau komunikasi lisan kan, verbal kan mungkin dengan tulisan pun sudah ini ya, tapi sebenarnya komunikasi non-verbal ini adalah komunikasi penentu loh sebenarnya. Menurut saya ya, saya lebih suka komunikasi non-verbal karena apa? Karena lebih terasa ya, lebih terasa apa yang akan disampaikan.
Kenapa menurut kalian ekspresi wajah itu penting? Untuk lebih menarik perhatian. Benar, untuk lebih menarik perhatian. Pada saat saya bilang saya sakit, percaya nggak? Nggak, biasa ya, saya sakit. Kalau bilang aduh saya sakit, terasa kan? Oh bener dong, dia sakit. Gitu. Itulah penyampaian komunikasi nonverbal. Dengar, siapa yang sakit hati? Bayi. Oh, curhat. Kenapa bayi sakit hati? Hah? Putus cinta. Jadi itulah komunikasi nonverbal. Sebenarnya komunikasi nonverbal bedanya tadi komunikasi nonverbal sama verbal itu adalah kalau komunikasi verbal apa tadi? Tulisan atau tulisan. Kalau komunikasi nonverbal Tulisan. Betul. Jadi paham ya, jadi perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik. Nah, ini adalah fungsi komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini fungsinya adalah untuk meyakini apa yang diucapkan, lebih meyakinkan. Misalnya tadi saya bilang saya sakit, dengan ekspresi saya pasti lebih meyakinkan kalian kalau saya sakit. Terus juga menunjukkan perasaan ataupun emosi yang bisa diutarakan dengan kata-kata. Cinta misalnya. Aku bilang sama kalian, aku cinta kamu. Biasa aja, aku cinta kamu. Enak kan? Aku cinta lo sama kamu. Enak kan? Kalau bilang, Dek, kakaknya Cinta nih yang Dek sama Dek. Ekspresinya apa? Pakai bunga, bawa coklat, pakai cincin. Apa nggak kelepek-kelepek kita kan? Nah, itu adalah komunikasi nonverbal yang bisa kalian sampaikan ke pasangan kalian, ya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau misalkan perasaan ataupun emosi kalian itu tersampaikan melalui komunikasi nonverbal. Terus juga menunjukkan jati diri kalian sebagai orang lain. Terus juga menambah ataupun melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Misalnya pada saat kalian mengirim email, dirasa itu belum cukup sempurna dengan kata-kata yang sudah kalian kirim, tapi dengan cara meyakinkan secara langsung dengan ekspresi kalian itu akan tersampaikan lebih lanjut, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini saya tanyain dulu deh sebelum saya lanjut ke komunikasi yang lain. Ada? Oke, baik ya, saya lanjut dulu ya. Ini bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, bisa kalian kinestik itu kayak sejenis isyarat ya, sama seperti isyarat. Isyarat dari isyarat tubuh. Misalnya ini bisa kalian lihat ada beberapa bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan mata, biasanya kan ya, kalau gerakan mata, kalau cowok naksir cewek kan kedip-kedip gitu kan, perhatikan. Kalau tidak dia kelelepan, kalau tidak kecacengan, itu beda. Jadi gerakan mata itu bisa jadi isyarat juga. Kalau kalian kalau misalnya nih ada teman kalian lagi ngobrol, terus temannya jujur banget ngomong gitu, kenapa coba? Enggak. Artinya jangan ngomongin itu dong, cukup dong, selesai dong, cukup, jangan disebutkan. Itu kan, nah jadilah. Nah itu gerakan mata. Kalau sentuhan kan pada saat kita ngobrol, dia kayak enakan gitu. Nah artinya tahu kan, dengan senggolan pun artinya dia tahu, ataupun ya janganlah kalian sentuhan macam-macam ya. Terus paralanguage, biasanya kan ini buat yang maaf ya, yang agak kekurangan ya, perlu paralanguage. Terus itu juga jangan salah ya, diam itu merupakan komunikasi nonverbal. Ya kan? Bener nggak? Tanpa kalian sadari, diam itu tuh udah mulai komunikasi. Kalian nggak suka, diam aja. Enak nggak didiemin? Enak kan? Apalagi dicuekin. Terus juga postur tubuh, postur tubuh itu juga suatu isyarat komunikasi nonverbal kalian. Warna, biasanya kan dari warna nih. Kalau misalkan isyarat warna, kalau misalkan dia kuning artinya kabung, ada yang meninggal. Kita biasa pakai bendera kuning kan. Terus kalau marah, biasa warna apa? Nah, kalau warna hitam, Gelap. kalau betul, hitam tuh macam-macam ya. Kadang ada yang sedih, ada yang bilang itu patah hati, ada yang bilang itu apa ya? Pokoknya kayak bener-bener sedih banget lah kalau warna hitam itu ya. Kita pakai hitam aja gak sedih ya, rasanya kan gak berwarna. Nah kalau misalkan warna pink udah tahu dong pasti ya, itu cinta ya. Benar. Terus bunyi juga suatu komunikasi juga bunyi. Misalnya nih,
Kalian kalau misalkan punya untuk mau masuk rumah orang, kan kalau nggak ada suara, nggak ada bunyi, artinya nggak tahu dong isyarat komunikasi kalian ada di depan. Nah ini bunyi juga bisa salah satu komunikasi nonverbal, bukan berarti. Dan satu lagi bau. Nah, bau. Maaf ya, nggak nyinggung loh yang merasa bau, langsung mikir. Baunya gimana? Jadi kalau bau ini juga masalah komunikasi nonverbal. Misalnya nih, kalau baunya wangi, misalnya siapa lah ya, nah sisir belum istirahat kita selesai gitu. Dia udah pakai wangi-wangian nanti. Kalau misalkan kita nih ya wangi mau pergi sama pasangan, artinya apa? Ya seneng dong, bahagia dong. Tapi kalau misalkan kita kayak udah lesu, capek, udah berbau-bau gitu, artinya udah ngerasa capek kan? Nggak mungkin kita kalau capek-capek langsung satu, nggak mungkin kan? Jadi itu bisa jadi isyarat kita juga untuk komunikasi, bentuk komunikasi nonverbal. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa ekspresi. Saya bingung kalau mau ekspresi muka kalian kan susah ya. Susahnya Maju man. Cak ini kan, nah dia diem baik, aku udah ngerti ekspresi dia diem baik. Dia tuh ngerti dan ada di depan ini, apa tidak? Nah itu salah satunya yang buat aku tuh bingung sebagai komunikator gitu loh. Nyesal loh Nyo. Iya, jadi aku tuh bingung. Ini duduk di depan tuh. Hati, ini sampai kau. Oh, udah nikah. Oh, aku dapat perkumpulan yang sudah nikah dulu berarti. Jadi itu maksudnya, nah inilah ekspresi-ekspresi yang saya akan tunjukkan ke kalian, tapi saya ambilnya yang karikatur aja, tidak saya tunjukkan serta-merta manusia bentuk, nanti ada yang tersinggung kali ya. Ini contohnya ekspresi yang saya ambil dari wajah Doraemon. Ya, saya pilih wajah Doraemon karena apa ya, datar-datar gimana gitu. Ini loh wajah Doraemon. Ada saat dia membalikkan muka, artinya biasanya dia murung. Terus kalau dia mau jahilin si Sunio atau siapa, dia mukanya ya kan? Nah ini biasanya sering kita temuin di emoticon kalau kita ngirim WhatsApp. Apa kalian sadari pada saat kalian mengirim WhatsApp pada seseorang dengan wajah-wajah ekspresi seperti ini, itu melambangkan wajah-wajah kalian pada saat kalian menulis WhatsApp itu, ya kan? Pada saat kalian marah, mungkin kalian akan memberikan senyuman biasa. Itu menunjukkan bingung ya kita kadang. Ataupun nanti pada saat kalian marah, kalian enak sama orang pakai emoticon muntah lah, ataupun mau mengucapkan selamat malam, good night, entah apa itu lah, pakai emoticon kiss-kiss gitu. Pakai inilah contoh emoticon yang kalau misalkan kita contohkan itu adalah wajah-wajah dari kalian yang secara tidak langsung menyampaikan apa yang ingin kalian komunikasikan secara nonverbal. Seperti itu, ya. Jelas sudah paham masalah tentang Doraemon ini? Inilah ekspresi yang mewakilkan kalian, karena kalau saya ambil muka kalian mungkin agak nggak enak ya, agak kesinggung ya. Nah, ini adalah proses komunikasi yang akan kalian lakukan dalam tahapan untuk komunikasi. Yang pertama adalah tahapan pertama, ini pengirim, contohnya saya sebagai pengirim itu mempunyai gagasan. Gagasan saya apa? Gagasan saya ingin mengajar kalian tentang komunikasi bisnis untuk dasar-dasarnya. Itu yang saya inginkan ke kalian. Yang kedua, lanjut yang kedua ke bawahnya, itu adalah pengirim itu mengubah ide saya mengajar itu menjadi suatu pesan. Pesannya apa? Ini tadi PPT yang sudah saya buat untuk kalian. Inilah pesan saya untuk kalian. Pesan cinta saya kalian. Jadi buat kalian biar makin pinter, makin ngerti. Inilah pesannya. Dan yang ketiga, untuk tahap ketiga adalah pengirim pesan itu menyampaikan pesan. Pada saat saya menyampaikan pesan, saya mengajar kalian. Kalau serta-merta saya hanya mengasihkan PT-PT ini aja sama kalian, bentuk PPT ini, ngerti nggak kalian? Tanpa saya jelaskan sama sekali, tanpa pesan itu tersampaikan, ngerti nggak? Nah, inilah fungsinya kenapa pesan itu harus disampaikan. Disampaikan dengan secara tertulis, disampaikan secara lisan, disampaikan secara ekspresi. Kenapa saya mengajar seperti ini? Saya ingin kalian mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Harus dengan ekspresi, harus dengan intonasi, harus dengan suara yang mungkin agak lebih besar daripada biasanya pada saat saya ketemu kalian di ruangan
bawah ya, admin. Dan tahap keempat itu adalah kalian sebagai penerima pesan saya. Kalian sebagai mahasiswa saya mengajar kalian, kalian menerima pesan saya. Nah, pada saat kalian menerima pesan saya, inilah fungsi kalian untuk menafsirkan pesan saya. Kira-kira yang saya ajarkan, yang saya sampaikan ini, apakah kalian paham, ataukah ada yang kurang, atau aduh kayaknya Mbak tidak ngerti lah menjelasinnya ya, gitu. Nah, terlalu gempita ya. Mungkin kalian menerimanya seperti itu tergantung persepsi kalian masing-masing. Nah, setelah tahap 5 ini akan ada penerima memberikan tanggapan umpan balik. Apa yang akan kalian berikan umpan baliknya? Pada saat saya menyuruh kalian mengerjakan tugas, pada saat saya bertanya seperti tadi, kalian paham apa yang saya tanyakan? Nah, itulah umpan baliknya. Dan saluran medianya adalah ruang kelas kita. Ini contoh komunikasi bisnis saya ya. Ini adalah ruang kelas kita. Nanti saya suruh kalian buat contoh proses komunikasi menurut kalian nih. Kalau kalian nggak paham, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu nilai. Jadi saluran media inilah yang dibutuhkan untuk penyampaian komunikasi antara saya sebagai pengajar dan kalian sebagai mahasiswa penerima pesan saya. Paham sejauh ini? Ada yang ingin bertanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Saya lebih senang kalau kalian tanya, artinya ada ketertarikan di sini untuk mempelajari tentang komunikasi. Ada? Sebelum saya lanjut? Saya rasa udah paham ya? Oke, ini adalah proses komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa memunculkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selalu komunikasi. Kita kirim surat, kirim WhatsApp dengan teman atau dengan atasan. Terkadang penyampaiannya itu salah. Bukan salah sih, agak kurang jelas, ya kan? Misalnya nih, saya kirim Aryo. Kayak Aryo semalam WhatsApp saya. Mbak, apa yuk? Intinya adalah, Mbak, saya ingin mengingatkan besok perkuliahan pukul 11. Misalnya gitu. Kalau saya bacanya, Mbak, saya ingin mengingatkan kuliah pukul 11. Sopan nggak? Kalau saya berpersepsi seperti itu, Rio ngirim WhatsApp ke saya seperti itu, sopan nggak? Enggak. Tetapi kalau persepsi saya membaca, Mbak, mau mengingatkan besok, mau mengingatkan besok perkuliahan mulai pukul 11 ya. Jadi kalau misalkan persepsi saya seperti itu, oh iya, artinya dia cuma hanya mengingatkan saya untuk mengajar pukul 11 siang. Nggak apa-apa, sopan nih masih. Tapi kalau saya punya berekspresi, berinterpretasi. Kalau misalkan Aryo cuma ngomong, Mbak, kuliah pukul 11. Mbak, saya mengingatkan kuliah pukul 11. Enak nggak? Kalau persepsi saya, seandainya nih saya lagi nggak mood baca WA-nya Rio, tiba-tiba, Mbak, izin saya mau mengingatkan pukul 11, perkuliahan pukul 11. Ya apa sih maksudnya, kok kayak gini sih ngomongnya. Tetapi kalau saya mempunyai persepsi berbeda, pada saat saya memikirkan, oh ya dia ini cuma mengingatkan kok, cuman bagus kok bahasanya. Pada saat saya membaca, Mbak mohon izin, saya ingin mengingatkan besok perkuliahan pukul 11. Lebih sopan bukan? Nah sekarang pesan yang ingin kita sampaikan itu melalui tulisan ataupun melalui lisan dengan intonasi yang tidak baik, itu akan merubah penyampaiannya, merubah maknanya. Jadi kenapa saya mengajar komunikasi bisnis ini, supaya kalian lebih paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Ngomong tuh gampang deh, tapi ngomong untuk bermutu itu susah. Ngomong untuk meyakinkan orang, menarik perhatian, mengajak, terus membuat kalian tuh berpikir juga kalau omongan itu benar, itu susah. Cobalah sekali-sekali kalian menjadi dosen. Rasakan menjadi dosen berdiri di antara kalian. Yang sebenarnya sih ngomong apa baik sih kalian pasti dengerin kan ya. Tapi itu bukan masalahnya. Penyampaiannya itu, apakah akan sampai pelajaran itu ke kalian, itu merupakan beban kita sebagai seorang pengajar. Itu yang akan sangat-sangat sulit. Bukan serta-merta, yang penting ada bahan, ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, kalian tidak paham, beban dong. Tidak akan jadi ilmu untuk kalian. Karena apa? Lagi-lagi si penerimanya. Kalau dari pemberi pesannya sudah memberikan yang terbaik, tapi penerimanya menolak untuk menerima,
pesan tidak akan tersampaikan, komunikasi tidak akan berjalan. Tetapi kalau dari penerima pesan sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan ekspresinya, sudah memberikan semuanya untuk kalian, tetapi kalian menerimanya dengan baik pun, itu akan lebih bagus lagi. Jadi hambatan-hambatan yang muncul dari kesalahpahaman ini adalah yang seperti ini. Masalah-masalahnya bisa kalian baca di sini, masalah penyampaian komunikasinya, terus juga masalah penafsiran pesan tadi yang sudah saya sampaikan ke kalian, bagaimana pesan itu tersampaikan atau tidak. Seperti itu ya. Jadi komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama seperti saya jelaskan tadi, yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir ya, atau melakukan sesuatu. Dan yang kedua, itu bisa membantu mengaktifasi masalah-masalah yang terjadi, terus juga bisa membuat keputusan yang tepat, mengkoordinasi aliran kerja, mengawasi orang lain, dan juga mengembangkan berbagai hubungan. Nih ya, ini tinggal dikit lagi kok. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, kredibilitas, dan daya tarik komunikator. Jadi kalau misalkan saya tidak menarik bagi Anda tidak akan mendengarkan saya. Saya ini mengajar kalian adalah supaya kalian menjadi komunikator yang menarik. Pada saat kalian bekerja, pada saat kalian mempresentasikan sesuatu, jadilah orang yang menarik. Karena manusia itu akan menilai dari mata turun ke hati, kan? Ngomong tidak. Jadi pastinya physically itu akan dilihat pertama. Oke. Yang kedua adalah baru bagaimana cara kita mempresentasikan pastinya. Kalau misalkan orang ya, kita melamar pekerjaan, baju kusut, tidak ganteng, tidak bersih, bau pulau, datang kalian presentasi. Walaupun presentasi kalian sebagus mungkin, semeriah mungkin, atau mungkin wah gila, tidak pernah ada yang mempresentasikan seperti itu. Pada saat kalian ke depan, kalian nggak akan diterima orang. Karena apa? Lagi-lagi, penampilan itu akan dinilai pertama kali sebelumnya. Makanya visual itu lebih penting. Jadi kemampuan kita adalah untuk membangkitkan tanggapan. Kalau bagi saya adalah kemampuan pesan itu harus membangkitkan tanggapan, dan juga komunikan itu harus menerima dan memahami. Ini yang paling penting faktor-faktornya ya. Nah, hambatan komunikasi ini ada dua. Ada hambatan komunikasi antar manusia seperti saya dan kalian. Ya, itu perbedaan persepsi yang sudah kita bahas tadi. Perbedaan bahasa. Kalau saya mengajar kalian dengan bahasa Spanyol, kalian nggak ngerti sama sekali. Masuk nggak komunikasi kita? Tidak. Saya ngajarin kalian pakai bahasa daerah, belum tentu kalian orang daerahnya sama seperti saya. Masuk nggak? Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bukan masalah ini ya, si Maria Okigawa ya, pemersatu bangsa ya. Jadi pemersatu bangsa itu adalah bahasa Indonesia. Pada saat kalian berpresentasi, pada saat kalian mengobrol dengan orang lain antar manusia, gunakan bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami. Oke, kalau sama-sama satu daerah pakai bahasa Palembang nggak apa-apa. Tapi ada lebih baik kalau misalkan itu dalam lingkup yang lebih besar, kalian menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi ini tadi, terus juga percuma saya menjelaskan sama kalian kalau kalian budek. Itu tolong diambil. Susah, gak nyambung ya. Terus gangguan emosional dong. Misalnya aku baru jelasin, deh itu salah. Aduh, Pak susah. Aduh, gitu perebutan itu gangguan emosional. Terus perbedaan budaya tadi. Misalkan orang Jawa ketemu orang Medan, dia ngomongnya pakai orang Medan, ngomongnya gede-gede. Orang bisa, iya keluar susah. Itu agak nyambung. Makanya tadi ini yang diperlukan, hambatan komunikasinya. Dan yang tadi gangguan fisik jelas. Kalau misalkan dia bisu sama tuli ngomong gimana coba? Susah kan? Janganlah ketemu. Amit. Ya itu. Terus juga ini adalah komunikasi organisasi. Kelebihan beban informasi yang bersaing. Terus juga penyaringan yang tidak tepat. Terus juga iklim komunikasi tertutup dan tidak memadai. Jadi ini adalah komunikasi. Kalau organisasi kan gampang ya, kita kan selalu ketemu sama organisasi ya kalau misalkan kita berhubungan. Tapi yang jelas sebenarnya hambatan komunikasi antar manusia yang lebih luas. Kalau organisasi kan itu bisa lebih kita pahami dengan pada saat kita nanti berorganisasi ataupun bekerja. Baik, nah ini cara mengatasi hambatan tadi ya untuk memperbaiki komunikasi ya.
Ini ada pertama memelihara iklim komunikasi terbuka. Artinya kita harus berkomunikasi terbuka seperti ini. Menerima saran, memberi saran, menerima saran. Nah, itu harus ada dalam komunikasi. Terus bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Kenapa? Iya, karena harus. Etika berkomunikasi adalah etika yang tidak menyinggung satu sama lain. Suku, bahasa, agama, itu adalah etika komunikasi. Ya, pada saat kita menyampaikan sesuatu, kau ini wong Batak, atau mungkin, kau ini wong Cina, nggak bisa. Komunikasi tidak akan berjalan seperti itu, ya. Terus memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Saya bilang tadi apa? Antara orang Medan, orang Jawa itu akan berkomunikasinya, tolong diikutin. Pada saat kalian di Medan, pada saat dia berteriak-teriak, bukan berarti dia marah. Karena memang karakternya. Ada lagi orang Jawa, ngomongnya lambat. Nah, klimaksnya lama ini ceritanya kan, agak susah kan? Ditungguin dulu sejam 2 jam baru sampai. Oh, ini idenya ternyata. Nah, itulah komunikasi antar budaya yang agak kita sulit untuk menerimanya karena berbeda kebudayaan tadi ya. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima. Tergantung dari penerimanya seperti apa. Terus juga menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Pada saat kalian menjadi seorang influencer atau YouTuber, bertanggung jawablah atas apa yang telah kalian komunikasikan kepada followers kalian ataupun sebagai pendengar kalian. Ya. Yang terakhir adalah menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Tentunya ini harus kalian punya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi komunikasi yang baik, punya komunikasi yang baik, saya ajarin satu ya. Saya dulu penyiar radio. Pada saat kita cerita ini udah habis nih. Kita cerita sedikit aja. Pada saat saya belajar supaya saya berani untuk tampil di depan orang. Kalau radio itu kan kamu udah kenal jiwa, aku nak mandi, udah berbaju juga udah tahu kan ya. Karena dulu Mbak siarannya dulu pagi, jadi tidak pernah mandi. Jujur ya, gak apa-apa. Tidak pernah mandi. Jadi orang tidak tahu kalau saya datang ke radio itu belum siap sama sekali karena harus siaran pagi. Dan siaran pagi pun nggak mungkin saya selamat pagi teman-teman, apa kabar? Ngantuk lagi kawan-kawan kita yang dengar. Jadi kan harus, hai users, apa kabar? Ketemu lagi sama saya nih yang bakal nemenin kamu selama 2 jam misalnya, ya kan? Nah jadi pada saat saya seperti itu, orang tidak tahu kondisi saya seperti apa. Nah pada saat kalian ingin belajar seperti itu, cobalah untuk membaca koran. Kenapa membaca koran penting? Contoh yang kayak gini. Supaya komunikasi kalian bagus ya. Saya ajarin ini adalah hal yang pertama kalau pengen punya komunikasi yang baik, untuk berbicara yang baik maksudnya. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Coba dibaca. Coba Devi baca. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Enak? Enak kok, sih enak lah. Tapi kenapa? Kita sebagai pembicara ada baiknya membacanya seperti ini. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Nah, kalau kalian baca koran, coba dicoret korannya, diperbaiki, misalnya dipilah-pilah ya, misalnya memelihara iklim komunikasi terbuka, atau bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Dibuat bernada, dibuat berirama, dibuat ekspresi. Kayak kita baca koran misalnya, selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi mendengarkan saya. Tentunya saya akan melaporkan secara langsung. Pura-pura kalian siaran atau pura-pura kalian ingin melaporkan. Ternyata saham Indonesia sekarang mengalami penurunan yang drastis. Kenapa seperti itu? Iya, karena sekarang lagi gini. Terusin. Itu adalah pelajaran kalian untuk supaya berdialek yang baik, berkomunikasi yang baik, dan orang mengerti apa yang ingin kalian sampaikan. Ya. Jadi semuanya itu akan kalian pahami kalau kalian mau belajar untuk berkomunikasi. Banyak-banyak berkomunikasi dengan orang atau teman, karena itu akan melatih kalian untuk mempunyai komunikasi yang baik, berbicara yang baik, dan juga yang pasti ilmunya akan bertambah di sana. Seperti itu. Saya mau kasih ekspresi yang satu ini. Menurut kalian kalau ekspresi yang ini apa? Lapo ya. Enak gak kalau punya ekspresi gini? Enak gak? Enak kan?
Jadi saya harap dengan pelajaran pertama kita ini kalian mempunyai komunikasi yang baik nanti ke depannya. Nanti pada saat kalian berkomunikasi ya, kalian tahu dasar-dasar komunikasi itu seperti apa. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Di mana komunikasi ini akan ada selalu dalam kehidupan kita. Dan tergantung dari kalian masing-masing bagaimana cara kalian sebagai makhluk individual yang akan berkomunikasi dengan sesama. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian nanti kalau bisa berkomunikasilah yang baik. Ya, oke, selesai. Saya punya pantun satu. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa memberi alpukat. Demikian kuliah kita. Semoga bisa terima kasih. Jangan lupa. Ini tolong dipelajari lagi karena ingat hari pertemuan kedua saya akan ada kuis di pagi hari ya. Sebelum kita mulai untuk mengulang kuliahan kita hari ini ya. Untuk absen gimana? Baik.